sahabat Ilen, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama dengan saya, Lusti Losak, dalam Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Dan edisi kali ini, saya akan ngopi bareng bersama dengan salah seorang tokoh pemuda, dan nanti kami akan berbincang santai. Begitu banyak hal yang akan kami cerita ya dalam diskusi pada saat ini. Nah, penasaran seperti apa diskusi kami? Yuk kita saksikan setelah yang mau lewat ini. Buka pulsa weekend di Swissbel in Panakukang, Makassar. Hanya dengan Rp135.000, kamu sudah bisa menikmati semua makanan ini. Ada soto Nusantara, ada makanan tradisional, aneka gorengan, bakso, ada gado-gado, ada seblak, dan aneka takjil. Di sini kami juga menyediakan makanan khas Timur Tengah loh, seperti nasi goreng kambing, sawarma, dan kambing guling. Tunggu apa lagi? Ayo ke Swissbel in Panakukang, Makassar. Kembali lagi sahabat Ilen bersama dengan saya Lusti Losak dalam Ngopi Bareng, Ngobrol Inspiratif. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan berbincang santai bersama salah seorang tokoh muda. Dan sahabat Ilen bisa melihat ya, dapat melihat di samping saya telah hadir seorang laki-laki yang fresh, laki-laki ganteng ya sahabat Ilen. Dan saya perkenalkan dulu, beliau adalah Bang Ikhtiar Mahreta ya. Yes. Nah, kepanjangan namanya Bang. Baik, ini saya panggil apa nih? Panggil Reta aja. Oh, Bang Reta ya. Oke, Bang Reta. Dan Bang Reta adalah salah seorang markom eksekutif ya. Yes, betul. Di Hotel Swissbel ya. Swissbel in Panakukang. Swissbel Panakukang. Dan just info buat sahabat Ilen dimanapun Anda berada, saat ini lokasi kami berdiskusi adalah di salah satu hotel di Kota Makassar, tepatnya di Hotel Swissbel Inn ya, yang ada di daerah Panakukang ya. Kembali lagi dengan tokohnya ya. Bang Reza ya, Bang Reta. Oke. Ya. Bang Reta, tadi pun juga saya sudah membaca dan melihat profil dari seorang Bang Reta nih. Ternyata sebelum menggeluti bisnis perhotelan, Abang pernah di dunia industri lain ya, lain gitu ya. Betul. Itu di kerjaannya apa sih Bang sebelumnya? Nah, awal kali saya bekerja itu awalnya di travel agent. Itu pernah di travel umroh dan di travel leaser, di mana saya selalu menghandle kegiatan-kegiatan bepergian dari tamu-tamu kita, jamaah umroh, jamaah haji seperti itu. Nah, setelah bekerja di travel umroh selama 8 bulan, saya kemudian beralih ke industri wholesaler. Jadi industri yang sempat saya geluti sebelumnya itu bisnis B2B, di mana B2B ini kita penjualan kamar hotelnya, penjualan langsung ke corporate. Nah, sama halnya sebenarnya seperti Traveloka, Tiket.com, tetapi bedanya mereka tuh B2C, business to customer. Nah, kami lebih ke corporate seperti Pertamina, Denel. Itu by online ya, sistemnya online ya Bang? Tidak, kita by sistem tapi komunikasi langsung. Gitu. Berarti kita showing ke kita showing ke corporate-nya, making deal, baru setelah kita jalankan. Biasanya kita selalu handle juga di bisnis mereka seperti meeting. Itu biasa dikenal dengan MICE, seperti itu, perjalanan dinas. Itu berapa lama ininya? Saya bekerja di sana kurang lebih 1 tahun 6 bulan. 1 tahun? Iya, 1 tahun 6 bulan. Nah, selama saya bekerja di sana, itu saya bekerja di bagian contracting. Di daerah mana ini? Di Jakarta. Di Jakarta. Ya, Jakarta Pusat. Emang Bang Reza memang orang dari Jakarta? Tidak. Kalau saya aslinya dari Aceh. Orang Aceh. Jauh-jauh ya dari Aceh ke Indonesia Timur ya, ke Kota Makassar. Tapi sebelumnya itu dia transit ternyata di Jakarta. Dan waktu itu sudah bekerja pertama kali ya di sana ya Bang? Iya, pertama kali. Hijrah ke Jakarta ya? Kalau di Jakarta pertama kali. Berapa lama Abang di sana? Di Jakarta itu hampir 3 tahunan. Hampir 3 tahun juga ya Bang? Itu betul. Selama 3 tahun itu berarti industri yang tadi ya, yang digeluti ya? Kerjaan betul. Yang tadi ya? Apa B2B ya tadi? B2B, namanya MG Holiday. MG Holiday. Selama 3 tahun? Ya, selama 3 tahun. After dari itu? Setelah dari sana, ketika saya masih bekerja di sana, kan dulu tuh
sempat terjadi pandemi Oh, oke. COVID-19. Oke. Nah, ketika terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2019 saya masih aman. Ya. Ketika di tahun 2020, nah di sini sudah mulai PSBB sebutannya dulu. Ya, PSBB. Nah, ya. ketika terlaksananya PSBB ini tadi, jadi transaksi hotel di seluruh dunia itu mengalami penurunan. Oh, Di mana secara segmen market kita mayoritas itu di kawasan-kawasan destinasi. oke. Sebagai contoh, saya dulu handle di bagian negara bagian Thailand dan Filipina, Ah, seperti di Ho Chi Minh, iya, kawasan-kawasan pinggiran di Thailand seperti Phuket, Phuket, iya. seperti itu. Nah, ketika terjadi PSBB ini kan sudah mulai penurunan nih Iya, kunjungan wisatawan. iya. Nah, ketika sudah mulai kunjungan, nah di situ mengalami penurunan juga revenue di perusahaan. Oh, oke. Dari yang awalnya kita selalu achieve secara Iya, target, Iya. nah Every makin month kesini gitu ya? kita Ah, justru bukannya transaksi, justru lebih banyak pembatalan. oke. Dari yang awalnya transaksi per hari 5 ribuan reservasi, Oke. sekarang cancelnya Yes. mencapai seperti itu per harinya. I see. Berarti Iya. karena ada hal tersebutlah, makanya Bang Reza beralih ke profesi yang lain. Ya, awalnya seperti itu karena ketika terjadi pandemi ini tadi Iya. terpaksa perusahaan memutuskan sistem 50%. Iya, oke. Setengah bulan kerja, setengah bulan lagi. libur. Iya. Nah, ketika kita sudah terlaksana kebijakan itu, Iya. nah mau nggak mau nih kita secara manusiawi ya, namanya tinggal di ibu kota, tinggal di Jakarta kan pasti Iya, bener. banyak kebutuhan di Iya. sana. Jadi mau nggak mau saya harus mundur dulu. Iya. Yang namanya tinggal di Jakarta kan kebutuhan nggak kecil. Setelah itu abang pulang kampung? Pulang kampung, pulang ke Aceh istirahat sebentar Iya. ceritanya. Oke. Nah, ketika sudah istirahat sebentar di sana, kebetulan ada hotel yang membuka di sana. Oke. Justru sebelum itu saya nggak tahu sama sekali. Nah, dari Gimana? ceritanya, sorry saya potong. Dari Hmm. ceritanya Bang Reza kan memang ada yang berbau-bau perhotelan kan Bang waktu itu, Ada, waktu di berbau. Jakarta kan. Setelah itu back to Aceh. Balik ke Aceh. Kemudian Iya. ada penawaran tadi ya. Ya, jadi setelah balik ke Aceh, Iya. saya istirahat dulu sekitar 9 bulan nggak kerja dan job. Waktu itu saya kepikirannya menunggu COVID selesai dulu. Iya. Nah, ternyata COVID kan makin lama makin panjang oke. tuh secara impact-nya itu. Iya. Nah, setelah itu ada hotel yang mau buka di sana. Jadi saya coba dulu apply dan ternyata keterima. Kenapa tidak coba ke industri yang lain Bang? Saya nggak ada kepikiran sih. Memang mungkin basicnya kali ya, karena yang Iya. tadi saya katakan bahwa pada saat abang di Jakarta ini kan sudah bergerilya di mungkin di dunia Industri hospitality disebutnya. hospitality gitu ya. Betul. Jadi paling tidak adalah aura-aura perhotelan gitu. Iya, Bisa jadi betul. itu ya yang membawa abang untuk back to profile ke hotel. ke dunia hotel. Berapa lama di Aceh Iya. Bang? Saya di Aceh itu sekitar 3 bulan. Tiga Tiga tahun. tahun. 3 Ya. bulan, oke. Ya, 3 tahun gitu, lama juga ya. Setelah Iya. itu baru, Setelah itu saya baru beralih oke, melamar lagi kerja. dan Melamar akhirnya kandasnya itu di Makassar gitu ya. kandasnya di Makassar jadinya. Setelah ada beberapa pilihan tuh akhirnya milih di Iya, sini. selama Ya. 3 tahun di Aceh, apakah hanya satu hotel yang abang ini tempati? Di sana saya sudah 3 hotel. Oh, 3 hotel apa aja bang? Awalnya saya di Hotel Parside, Iya. Parside Gaya Petro. Nah, setelah itu saya ke corporate-nya hotel, Iya. Arabia Hospitality Group. Oke, Nah, kita waktu itu handle ada 11 properti. Iya. Nah, saya di corporate. Nah, setelah di sana nggak selang lama, saya melamar lagi. Nggak melamar sih, waktu itu saya dipanggil sama ownernya untuk bekerja di salah satu hotel sebagai Iya. hotel manager. oh oke. Nah, setelah kerja di sana, saya pikir dengan umur saya waktu itu masih di 24 tahun. Abang sekarang usia berapa bang? Baru masuk ke 27. Oh masih muda. Iya. Iya, Nah, baru masuk ke sahabat 27. Ilen bisa melihat ya aura-aura usia berapa? 27. 27 tahun. Kalau di sebelahnya itu udah aura-aura emak-emak bang. Siap. Oke bang. Nah berarti tadi 3 tahun di Aceh dengan hotel yang berbeda-beda ya. Mungkin setahun kali ya bang ya. Setahun di hotel ini, setahun di hotel yang lain gitu ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena di hotel pertama saya 1 Iya. tahun 9 bulan, di yang kedua 8 bulan, yang ketiga Iya. 6 bulan. Oke, setelah itu abang berpikir atau memang ada peluang untuk abang ekspansi ke daerah lain? Ya, waktu itu saya berpikirnya gini, kan sebagai hotel manager itu secara tanggung jawab kan kita nggak Iya. kecil. Iya.
kita bertanggung jawab terhadap properti, bertanggung jawab terhadap manusia yang ada di dalamnya, SDM-nya gitu ya. SDM, kita bertanggung jawab secara operasional. Nah, waktu itu saya menjalankan memang berjalan smooth, tapi secara batin menurut saya masih belum. Karena secara operasional kan tim saya banyak yang lebih tua umurnya dari saya. Sebentar, logat Aceh gimana sih Bang? Logat Aceh? Iya, tidak tahu merantau ke Makassar sini. Kalau logat Aceh bagaimana sih sahabat Ilan? Logat Aceh bagaimana sih? Tidak takutlah kau merantau ke Makassar? Nggak takut sama sekali. Dialeknya udah berubah ya? Justru saya kalau logat itu ya semenjak saya itu di kelas 1 SMA itu udah keluar kota. Udah ceritanya udah nggak di kampung halaman. Kalau saya nggak salah ke Medan ya? Ke mana? Nah, kampung halaman saya di Takingon. Biasanya orang kenal tuh Gayo, kopi Gayonya itu dikenal. Kopi Gayo. Nah, setelah dari situ saya merantau ke Banda Aceh. Itu perjalanan sekitar 8 jam lah. Orang tua di mana Bang? Di Takingon. Di daerah? Iya, masih di Aceh, di daerah. Nah, setelah ke Banda Aceh, saya SMA, kuliah saya pindah ke Medan. Ambil di D3. Di Makassar sudah berapa lama? Di sini sudah 1 tahun 3 bulan. Dari 3 tempat ini tadi ya, dari Aceh, Jakarta, and then sekarang di Makassar. Menurut Abang paling nyaman gitu ya untuk melakukan pekerjaan ini di mana? Sebenarnya kalau menurut saya sih lebih happy. Ada beda sisi sih ya. Kalau nyaman di sini. Kalau lebih tenang di Aceh. Secara kan Abang kan orang Aceh Bang. Seperti itu, dekat sama keluarga gitu. Tapi kalau nyaman di sini lumayan nyaman karena secara aktivitas kesehari-hari itu kita lebih menjadi diri sendiri. Baik. Itu impian dari semua perantau sebenarnya. Nah, sahabat Ilan, ada beberapa hal lagi yang akan kita tanyakan ya dalam diskusi bincang santai sambil kita ngopi-ngopi dulu saya, Bang ya. Ngopi dulu saya. Jadi sahabat Ilan lebih asik tuh ngobrol sambil ngopi atau ngopi sambil ngobrol. Apalah itu yang penting enak ya. Kalau bahasa kita di sana ada kopi ada cerita. Iya benar. Nah hal ini yang terjadi pada kami berdua ya saat ini, dan ada hal lagi yang akan kita diskusikan bersama dengan Bang Reta, tapi ntar setelah yang mau lewat ini.